Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padoan Budi Raharjo. Mari kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asik kopinya. Saya nggak tahu nih kopinya, lupa lagi nih kopinya apa ini. Kayaknya kopi yang dari Tasik ya. Asik banget. Nah, mari kita bahas soal belajar ya, belajar di era pandemi ini dengan menggunakan teknologi tentunya. Ini belajar apa kita sebutnya belajar online ya. Jadi eh dari dulu tuh saya mencoba eh, mengajak orang-orang untuk mengajar secara online. Dari dulu itu mungkin dari tahun 90-an ya. Saya lupa waktunya tahun 90-an itu seperti apa. Karena saya sendiri mengenal World Wide Web itu mulai dari tahun 92 91 ya, sejak awal-awal belum ada belum ada mosaik ya. Masih zaman awal sekali. Nah, kemudian nanti dalam perjalanannya World Wide Web menjadi lebih terkenal sehingga orang lebih kenal homepage, lebih kenal dan seterusnya ya, website dan seterusnya gitu. Nah, tentu saja kita harus mencari jalan untuk mencari teknologi yang tepat untuk pendidikan. Entah kenapa ya entah alasannya kenapa ya, for some reasons gitu ya. Adopsi teknologi di bidang pendidikan itu paling lambat. Contoh ya, kalau kita lihat adopsi teknologi di bidang bisnis ya, commerce misalnya itu paling cepat. Orang belum apa-apa udah pakai GoPay, ShopeePay, QRIS, udah pakai itu sekarang ya. Sebelumnya lagi orang e-commerce segala macam udah pakai handphone, berkomunikasi juga udah dengan handphone. Tapi pendidikan belum ya dulu ya. Nah sekarang gara-gara COVID maka kita dipaksa untuk melakukannya secara daring atau online. Nah ini juga susah ya, maka orang-orang mulai mencari-cari, mencoba macam-macam. Dan juaranya saat ini adalah Zoom ya. Ada juga Meet, Google Meet, ada Microsoft Team, ada Webex, ada sebelumnya saya juga udah nyoba lagi yang ini. Kok yang kepala saya munculnya Big Bad Wolf itu mah itu mah ini ya buku ya apa sih saya lupa ya namanya karena udah lama, nggak lama juga sebetulnya, mungkin 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun udah lama ya. Ada aplikasinya juga itu ya, aplikasi e-learning yang dipakai untuk belajar. Nah itu ada video conferencingnya juga. Sekarang ada juga Lark Suite, apa lagi ya, banyak lagi yang lain. Anyway, nah beberapa waktu yang lalu, yang lama juga sebetulnya, kami diminta untuk membuat materi kuliah dalam bentuk online ya, elektronik ya. Maka kuliah-kuliah saya itu dipecah-pecah. Dulu sudah saya rekam ya. Kemudian kita mencoba membuat micro learning ya, yang dibuat videonya itu dipecah-pecah dalam 3 menitan, 5 menitan. Jadi kayak gini tuh, stop, buat lagi, stop 3 menit lagi, stop 3 menit lagi, stop. Jadi kita buat micro learning. Tujuannya yaitu tadi memaksa orang untuk pindah, bukan memaksa ya tadi ya, melakukan convincing ya kepada anak-anak muda supaya pindah. Dan karena rentang dari atensi anak-anak muda, span attentionnya itu hanya 3 menit ya, 3 sampai 5 menit, maka dibuatkan 35 menit. Kalau dulu itu 17 menit ya. Jadi 17 menit berhenti, 17 menit berhenti ya. Sekarang 3 sampai 5 menit harus berhenti gitu. Maka saya buatkan video-video gitu. Ternyata kena Covid ya, jadi kita semua, sehingga akhirnya saya bisa buat video yang lebih panjang lagi. Dan kata lain satu materi kuliah atau satu pertemuan saya rekam videonya. Jadi ada beberapa sesi kelas yang sudah saya rekam secara real time. Jadi misalnya saya ngajar, saya rekam aja pakai Zoom ya, rekam pakai Zoom. Jadi memang di kelasnya, jadi bukan saya memang membuat materinya itu tidak di kelas ya, maksudnya kan yang dulu saya buatnya tidak di kelas, saya ngerekam sendiri atau ngerekam di studio gitu, tapi tanpa siswa ya, rada garing. Nah kalau ini saya rekam langsung, maka ada siswanya, lengkap dengan tidak sempurnaan karena ada salah, ini lambat segala macam. Yang mana itu oke, yang mana itu nggak apa-apa ya, ternyata nggak apa-apa. Nah tentu saja
yang menjadi masalah adalah kalau rekamannya di studio tuh saya pengennya di studio ada orang-orang yang ada mahasiswanya ya. Jadi kita live lecture lah gitu ya. Dulu ada juga saya yang kayak gitu, tapi videonya hilang. Padahal ada beberapa DVD waktu itu saya rekamnya di kelas, direkam juga di kelas. Nah, kalau ini kan pakai Zoom tuh. Problemnya dengan yang sekarang ini Zoom segala macam, maka mahasiswanya itu hanya kelihatan kotak-kotak gitu ya. Mahasiswanya itu hanya avatar atau bahkan hanya icon ininya ya, bukan avatarnya malah ya, hanya namanya aja, kotak namanya. Not interesting, jadi nggak menarik ya. Tapi itu sudah saya lakukan. Ceritanya video-video kuliah saya sudah ada. Nah terus gimana? Nah, itu bisa jadikan dokumentasi untuk mahasiswa untuk belajar ulang segala macam. Tapi saya nggak tahu ya berapa banyak yang mahasiswa yang melihat ulang rekaman tersebut gitu. Itu kalau mahasiswa mau lihat ulang. Terus mungkin mahasiswa yang akan datang akan melihat juga. Nah ini saya lebih nggak tahu, nggak yakin orang-orang akan melihat kelas-kelas saya untuk belajar saya secara online deh. Bukan murid saya di ITB misalnya, tapi langsung belajar lewat situ ya. Itu list video-videonya di kelas saya itu saya masukkan di website saya budi.raharjo.id. Di situ ada listnya ya. Jadi orang yang ini ya, saya pengen membuatnya kelas ini listnya video 1, video 3 gitu ya. Jadi saya kurasi seperti itu. Kemarin ini saya eksperimen lagi ngajarnya tuh bukan live saya rekam lagi, tapi mari kita nonton video sama-sama, kita coba. Oke lah kalau gitu ya. Kan tujuannya tadinya adalah kita minta mahasiswa nonton video dulu, kemudian di kelas kita hanya diskusi. Nah berarti kan susah juga ya, mahasiswa harus mengalokasikan waktu, katakanlah kelasnya itu satu setengah jam lah, katakanlah 90 menit, nonton video 90 menit baru masuk ke kelas. Berarti kan dia harus mengalokasikan 90 menit di luar kelas. Nah itu yang susah, karena waktunya mahasiswa juga dia ada kegiatan lain, ada kelas yang lain ya. Jadi kalau semua dosen melakukannya seperti itu, berarti dia SKS-nya dikali 2 sebetulnya. Nah itu gimana ya, nanti saya mikir dulu. Maka saya ambil tadi ya keputusan untuk menontonnya di kelas. Jadi dia menggunakan waktu yang sudah dialokasikan di kelas. Jadi nonton videonya di kelas. Ya jadi dia tidak menghabiskan waktu mainnya. Waktu main penting kan ya, jadi harus waktu main bersosialisasi itu ya penting ya. Nah jadi di kelas kita coba nyalakan video. Tapi saya ada di sana. Jadi mari kita nonton video, klik play gitu ya. Teng teng teng. Kalau ada pertanyaan silahkan gitu ya. Jadi gitu. Nah sekarang saya lihat ini kasus-kasusnya ya. Jadi pengalaman ya, ini pengalaman untuk anda yang mau mencoba kayak gitu. Ya, jadi itu kan kita mencari ya future of education. Can we do it like that? Dapatkah kita melakukannya seperti itu? Rekaman yang lama saya putar ulang. Nanti suatu saat bukan saya yang nemenin, tapi mungkin asisten aja ya. Jadi sayanya bisa main band. Asisten saya yang ini ngajar di kelas itu, atau bukan asisten malah AI avatar saya. Anyway, kemarin saya lakukannya sendiri di kelas. Saya nunggu di kelas juga. Saya berhentikan videonya, saya komentari, jalan lagi gitu ya. Nah yang lucu adalah video saya ada iklannya. Jadi pas lagi di kelas, berhenti ada iklannya. Ya gitu ya. Ya YouTuber saya juga masih belum menghasilkan banyak dari iklan. Tapi jadi lucu ya. Oh berarti saya harus nyiapkan video mungkin di YouTube yang tidak ada iklan ya. Sehingga pas saya muter di kelas nggak ada iklannya ya. Ya jadi itu ya lucu ya. Terus nah saya juga ingin memastikan mahasiswanya nonton video itu. Jadi kan sama-sama saya ada di situ, mahasiswanya ada di situ. Tapi kan mahasiswa juga banyak mahasiswa yang berpikiran bahwa oh ya nanti saya nonton aja di lain, kan saya sudah dapat linknya segala macam, nantilah saya sekarang tidur dulu segala macam ya. Jadi dia tidak memperhatikan di kelas, jadi dia sebenarnya wasting time di kelas. Nanti dia pikir tempat lain wasting time lagi, rugi. Itu menurut saya manajemen waktu yang nggak benar ya. Harusnya langsung aja di kelas. Di kelas itu nontonnya bersama, jadi belajar di situ. Nanti kalau udah di luar kelas, waktunya main, bukan waktunya belajar kuliah saya gitu. Jadi yang saya lakukan, saya berhenti, kemudian saya minta, oke, kita boleh lanjutkan nggak? Kalau lanjutkan beri tanda jempol. Nah kalau di Zoom kan ada jempol ya, itu untuk mengaktifkan bahwa setidaknya mahasiswa itu harus ngeklik jempolnya. Alternatifnya juga bisa lagi ya. Kalau boleh langsung maka tunjukkan kamera Anda dan Anda jempol, ketawa atau pusing atau apa gitu ya. Karena yang kedua itu seringkali mahasiswa beralasan bahwa Pak internet saya lambat, lemot segala macam sehingga saya tidak bisa buka kamera,
atau kamera saya bermasalah segala macam. Seringkali beneran ya, tapi bisa jadi alasan. Nah, jadi intinya adalah berhentikan. Jadi jangan nonton video sampai 90 menit, tapi berhentiin dulu. Oke ya, nggak ada pertanyaan untuk kelas yang sekarang. Untuk kelas yang waktu itu mungkin ada pertanyaannya, tapi untuk sekarang ya ini ada pertanyaan nggak? Kita stop. Oke, terusin lagi gitu ya. Pengalaman lagi adalah mahasiswa tidak ada yang bertanya. Nah, ini yang sering jadi masalah saya. Tidak bertanya itu maksudnya ngerti, atau tidak bertanya artinya tidak ngerti, dan malas bertanya, malu bertanya, pokoknya nggak bertanya lah. Oh nanti aja saya akan cek lagi videonya, saya putar ulang gitu. Nah jadi fenomenanya gitu, mahasiswa tidak ada yang bertanya. Bagi saya itu tidak baik ya gitu. Jadi gitu ya, jadi pengalamannya itu. Sementara ini pengalaman saya itu catatan kuliah memutar video kuliah secara bersama ya. Mungkin kalau Anda punya pengalaman lain ya, mari kita bagi karena kita sedang mencari the future of education ya. Bagaimana bukan masalah future of education ya, tapi cara delivery ya, cara memberikan materi kuliahnya, materi kelasnya juga yang secara online itu seperti apa. Gitu ya. Nah, memang masih saya akan mencoba dan melakukan kurasi terhadap video-video saya sehingga nanti semester depan saya ngajar dengan mutar video aja. Lagi-lagi tadi saya bisa main bed atau ngopi-ngopi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.